Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos. Kali ini saya akan memandu program Dialog Merah Putih, Bali Era Baru, Nangun Saketih Loko Bali. Sebuah program yang didedikasikan untuk bagaimana kita bisa mendukung program-program dari Pak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Nah, kali ini kita akan mengangkat topik tentang pariwisata pasca pandemi. Menuju Bali Era Baru. Seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 sudah mulai melandai, walaupun belum bisa dikatakan hilang, namun pergerakan sudah mulai ada, terutama dengan kedatangan wisatawan asing dan juga domestik ke Bali. Nah, tentu ini menjadi hal yang menarik untuk kita bahas, bagaimana kira-kira pasca pandemi, apakah pergerakan ini akan menuju ke sebuah kontinuitas atau kan hanya bersifat sementara. Tapi tentu kita berharap ini adalah hal yang menggembirakan bagi kita bersama. Di Dialog Merah Putih kali ini hadir 3 orang narasumber. Langsung saya perkenalkan, pertama ada Bapak Imade Gede Subawa. Beliau adalah pelaku pariwisata dan saat ini menjadi owner dari Lila Buana Wisata Travel, ya, atau dikenal dengan Lila Travel. Beliau adalah pelaku pariwisata, terutama di bidang travel. Kemudian di tengah-tengah ada yang paling cantik narasumber kita hari ini, ada Ibu Dayu Indah Yustikarini. Beliau adalah Kabid Pemasaran Pariwisata di Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Satu lagi, ini senior saya juga, seorang wartawan dulu, tapi juga sempat menjadi seorang pekerja di bidang sektor pariwisata. Dia adalah Bapak Nyoman Ruta Adi, ini tokoh masyarakat asal Legian dan tulisannya cukup banyak menghiasi kolom opini di Bali Pos. Nah, kita akan langsung saja menuju ke narasumber kita yang pertama. Saya akan berikan kesempatan kepada Pak Subawa, ya. Pak Subawa mungkin bisa bercerita, COVID sudah mulai mereda, ya Pak, ya. Apakah sudah mulai ada hal yang sudah secercah saya kah atau masih baru kedip-kedipan lampu ini pariwisata Bali kita? Mungkin Pak semua bisa menjelaskan kepada kita. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Nyoman atas undangannya. Saya kira saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri karena sudah disebut barusan. Ini satu pertanyaan yang sangat luar biasa sekali, ya pasca pandemi COVID-19, ya. Memang kita telah melewati masa sulit, ya. Puji syukur juga kehadapan Yang Maha Kuasa, kami sampai dengan hari ini bisa bertahan dan bahkan kami sudah buka sejak 6 bulan yang lalu. Sudah mulai, Bung. 6 bulan yang lalu kami sudah buka. Itu artinya pertanda atau fakta, ya, yang terjadi sekarang. Syukur juga pimpinan kami, pimpinan daerah juga bekerja siang malam, kami perhatikan itu, ya. Berupaya dengan segala cara sehingga itu nampaknya berdampak sekarang kepada kami, ya. Dan untuk grup yang pertama, grup nih, ya Pak, kalau FIT sudah kita tangani, domestik tentu sudah lumayan banyak, itu juga sangat membantu kami. Kalau grup kami itu per tanggal 11 bulan Agustus ini sudah mulai masuk, ya, itu mulai dengan 200 orang. Nah, ini satu kabar yang sangat mengembirakan, ya. Dan apakah ini akan bisa berlangsung terus? Yang jelas itu adalah tujuan kami. Harapannya begitu. Harapan kata demikian, tidak hanya yang harapan. 200 satu grup ini asing, ya Pak, ya? Asing. Dari Eropa Timur, Pak. Eropa Timur, ya. Tepatnya itu di Hungaria. Nah, jadi Hungaria, Ceko, semua daerah tersebut. Nah, jadi mulai datang, akan nanti tinggal di Nusa Dua, ya. Itu lumayan lama, long stay itu 11 malam, Pak. 11 malam, ya. Di Nusa Dua sebagian, kemudian kita pindah di Ubud sebagian lagi. Nah, ini memberikan angin segar, ya. Jadi karena mereka yang datang ini sebetulnya sudah pernah diupayakan 2 kali sebelumnya, gitu loh. Jadi yang tidak datang tahun kemarin karena COVID, sekarang dia datang. Nah, artinya apa? Magisnya Bali itu tidak menyurutkan keinginan mereka datang, ya. Dan juga yang paling penting sekarang mereka itu sudah betul-betul percaya benar apa yang telah
dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini ya, khususnya di Dinas Pariwisata ya, itu sudah sangat membantu kami, meringankan kami untuk memberikan penjelasan kepada calon customer gitu. Jadi kita tidak perlu lagi mohon maaf berbuih-buih menjelaskan ini dan itu. Tapi sekarang dengan adanya situasi sudah melandai, bahkan segera akan masuk endemi ya. Jadi kami yakin sekali ya. Jadi permintaan-permintaan yang sifatnya masih tentatif ya, itu lumayan banyak Pak. Yang sudah definite ini Agustus tanggal 11. Sudah pasti ini ya. Jadi itu yang barangkali kabar yang sangat mengembirakan dari kami. Mungkin bisa juga ceritakan Pak, ketika walaupun kita tidak ingin mengenang masa suram ya, masa berat, mungkin Pak Suho bisa menggambarkan ketika pandemi yang 2 tahun itu, apakah Lila Travel ini diam atau gimana Pak waktu itu? Terima kasih. Waduh, ini saya harus buka dapur. harus mengenang masa suram itu. Iya betul Pak. Memang itu tidak boleh dilupakan. Ya, bagi kami itu adalah suatu momen yang bisa memotivasi. Jadi kami sejak berdiri tahun 98 sebetulnya ya, di situ juga masanya juga masa sulit banget. Masa sulit ya, betul ya. Ya, jadi pergantian presiden seperti itu kan. Nah, jadi kita juga melewati beberapa kali masa-masa sulit dan kita tetap mampu melewati. Dan memang 2 tahun terakhir ini memang suatu yang memang tidak pernah kita bayangkan. Di awal kami pikir paling hanya 2-3 bulan. Setelah itu akan normal kembali. Akhirnya berlanjut dengan tidak pasti. Nah, kami Pak, ya tentu kita melakukan banyak hal untuk melakukan suatu efisiensi ya. Termasuk juga memang kita sempat tepatnya 8 bulan setelah masa pandemi, ya karyawan terpaksa kami rumahkan semua. Jadi kita betul-betul tutup total gitu ya. Bahkan sekarang ini sebetulnya kami juga melakukan perjalanan ke luar negeri juga lumayan banyak Pak, membawa wisatawan. Begitu juga menangani wisatawan yang masuk ke dalam negeri. Jadi hari ini kita khusus berbicara masalah wisatawan yang masuk ke Indonesia, ke dalam negeri ya. Jadi memang harus kami akui bahwa COVID-19 ini menjadi suatu mimpi di siang bolong ya. Mimpi buruk gitu ya. Tetapi juga memberikan satu momen di mana kami tidak bisa membuat rencana apapun di saat COVID kemarin. Namun setelah kemudian adanya titik terang ya, yang sangat luar biasa ya, dan juga kata kunci ya, kami tetap mengikuti ya, ada di belakang barisan arahan pemerintah. Kemana pemerintah sekarang mengarah, kita ikutin itu. Kita tidak usah terlalu banyak komentar ini dan itu ya. Tentu kalau ditanyakan kita juga punya pendapat ini, pendapat itu, tapi kita harus sepakati begitu kita telah pilih pemimpin ya. Jadi kita mesti harus bisa dipimpin. Jadi ini kata kunci yang kami pakai sehingga sekarang kita hanya ceritanya mengikuti saja. Syukur, suji syukur lagi sekali. Kita sudah beroperasi normal dari 6 bulan yang lalu ya, walaupun tidak full capacity Pak, walaupun tidak full capacity ya, sudah mulai. Terima kasih. Terima kasih Pak Suho. Sebelum ke Bu Dayu, saya ke Pak Rutadi dulu, Pak Manadi. Niki saya sering wawancara beliau juga ketika masa-masa pandemi COVID, mewawancarai beliau di Pantai Legian ya, yang sepi ya. Sekarang sudah mulai ada pergerakan ya Pak Manadi ya. Mungkin Pak Manadi bisa cerita nih kondisi terakhir di Pantai Legian yang mau ada di wilayah Pak, termasuk juga Kuta mungkin sebagai tetangganya. Gimana kondisinya Pak? Terima kasih. Bicara mengenai bagaimana pariwisata pasca pandemi ya, tentu saja kita tidak perlu terlena lagi karena kita harus bangkit, semua harus bangkit. Bagaimanapun juga pariwisata itu sudah mendrive kita, mendrive masyarakat kita khususnya. Ekonomi Bali pada umumnya untuk memberikan kesejahteraan yang lebih besar kepada masyarakat. Kita sekarang ini dalam kondisi yang mulai bernapas kembali pariwisata, kemudian objek-objek wisata juga sudah mulai menggeliat. Secara khusus kami di wilayah Samigite, Seminyak, Legian, Kuta itu karena market di situ adalah dominan Australia.
sekarang pun sudah mulai kedatangan wisatawan dari negara kanguru. Oleh karena itu, tentu saja masyarakat menyambut dengan baik. Bagaimanapun juga pemerintah selaku regulator yang memberikan arahan-arahan dan aturan itu sangat baik untuk bagaimanapun juga masyarakat harus mengikuti. Karena tanpa ada regulator, tanpa ada aturan-aturan yang harus kita ikuti, nanti pariwisata ini akan berkembang liberal. Kalau pariwisata nanti berkembang liberal, nanti kembali kita kepada masa lalu mungkin ya. Kita selalu menuduh bahwa pariwisata itu hanya berpotensi negatif terhadap perkembangan misalnya pengambil alihan lahan dan sebagainya. Tentu kita harus hapus image-image seperti itu. Sekarang masyarakat sudah kembali menikmati walaupun porsinya tidak seperti sebelum pandemi. Tentu saja hal ini harus kita syukuri. Karena tanpa pariwisata, Bali memang masih punya industri pertanian, tetapi tentu saja selama hampir setengah abad kita saksikan bahwa pariwisata telah menjadi lokomotif ekonomi Bali. 60% lebih mungkin. Kita harus, suka tidak suka ya kita harus mengakui demikian. Namun bagaimanapun juga pariwisata tentu membawa dampak yang ya hal-hal yang mungkin persentasenya kecil, tetapi kita harus antisipasi. Ya. Pemerintah harus mengantisipasi dengan berbagai aturan, pelaku bisnis harus taat aturan, kemudian masyarakat harus menjaga lingkungannya, menjaga wilayahnya sehingga tetap menjadi tujuan wisata potensial bagi wisatawan di masa depan. Ya, kalau Pak Manadi melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Pak Gubernur dalam hal ini selama pandemi, kemudian juga terakhir ada usulan untuk menjadikan Bali dari pandemi ke endemi. Gimana tanggapan Pak Manadi? Saya memaknai apa yang telah dilakukan oleh Bapak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, sangat positif sekali bagi pengembangan pariwisata ke depan. Tetapi tentu saja karena kita ada gangguan pandemi, tidak bisa kita seperti membalikkan telapak tangan ya. Sekarang begini, besok harus lebih baik. Ini memerlukan proses. Jadi proses itulah yang telah kami rasakan bahwa pemerintah selaku regulator, selaku penentu kebijakan sudah menyediakan ruang-ruang yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan pariwisata ke depan. Karena pariwisata yang berkelanjutan itu yang kita inginkan. Sehingga kesejahteraan masyarakat akan lebih merata. Demikian juga Bali secara holistik tentu saja kita atur bagaimanapun juga karena daerah ini kecil, jangan sampai ada kecemburuan antar wilayah. Jadi Bali harus dikelola secara holistik dan kabupaten kota itu harus mengikuti aturan-aturan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Baik, terima kasih Pak Manadi. Saya ke Bu Dayu sebagai istilahnya regulator pemerintah gitu ya yang dalam hal ini membawahi bidang pariwisata. Kita sudah melewati lah ya masa pandemi ini, mudah-mudahan betul-betul menjadi pasca pandemi dan menjadi endemi. Nah, apa yang menjadi program-program penting atau program-program utama yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Bali Pak, dalam menyambut pasca pandemi ini? Silakan Bu Dayu. Ya, baik, terima kasih Pak Nyoman Winata. Ya. Terlebih dahulu saya sapa suhu saya nih Pak Nyoman Adi dan Pak Made Subawo. Jadi tadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana para pelaku usaha yang merupakan bagian dari masyarakat Bali berusaha untuk survive dari hantaman COVID-19 ini. Jadi kalau kita misalnya ada badai dan kemudian badainya itu menghancurkan banyak hal dan yang tersisa itu adalah pohon-pohon dan ranting-ranting yang kuat. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Pak Made Subawo dan juga Pak Nyoman Adi dan banyak lagi masyarakat Bali yang bisa bertahan adalah orang-orang Bali, masyarakat Bali yang hebat. Dan kemudian menjawab tadi pertanyaan Pak Nyoman Winata, program apa saja yang sudah disiapkan oleh Dinas Pariwisata ya untuk menyambut pariwisata pasca pandemi ini. Tentu saat ini yang pertama persiapan itu kami lakukan sejak 2020. Jadi kita kan persiapan dulu ya, menyiapkan destinasi wisata yang aman, nyaman, dan sehat.
Ya. Jadi wisatawan baik yang domestik dan luar negeri tidak ragu untuk datang ke Bali. Dan kemudian di masa pasca pandemi ini yang ingin kami lakukan tentu didukung oleh para pelaku usaha dan masyarakat Bali adalah mencanangkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nyoman Adi tadi. Karena kita tidak mau semakin banyak wisatawan baik yang domestik maupun yang mancanegara, tetapi potensi utama pariwisata Bali seperti misalnya budaya, kemudian alam yang indah, kemudian masyarakat Bali yang ramah itu justru didegradasi ya, berkurang maknanya. Kita tidak mau itu. Oleh karena itu kemudian Bapak Gubernur sudah mengeluarkan berbagai peraturan, baik peraturan daerah, peraturan gubernur yang harus dijalankan atau menjadi koridor supaya kita bisa memiliki pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Dan program-program kami saat ini adalah fokus untuk mendapatkan wisatawan yang berkualitas. Jadi tidak lagi mass tourism, tidak lagi hanya berdasarkan jumlah ya, tetapi mereka hanya mampu membayar yang murah-murah saja. Kita tidak ingin itu. Dan kemudian yang dimaksudkan dengan wisatawan yang berkualitas adalah wisatawan yang menghormati aturan dan budaya Bali. Ya, seperti itu. Dan saat ini kami fokus kepada promosi online. Oke. Fokusnya promosi online ya? Iya, dalam bentuk apa Bu? online. Online itu apakah di website untuk menyasar pasarannya apa yang dilakukan oleh? Iya, jadi saat ini kita kan tahu zaman sudah berubah, banyak digitalisasi. Untuk mendapatkan informasi orang tinggal klik saja ya. Jadi promosinya kami itu adalah membuat video. Videonya itu untuk tahun anggaran 2022 ini ada 4 video. Saat ini sudah jadi 2. Yang pertama itu adalah Bali is ready. Jadi Bali siap. Kita menampilkan di sana bagaimana kesiapan sarana pariwisata. Seperti misalnya hotel, restoran, daya tarik wisata yang sudah siap saat melayani pengunjung di masa pandemi. Misalnya ada tempat cuci tangan di tempat yang terlihat, kemudian para pelaku SDM-nya itu mengenakan face shield. Jadi kita ingin mendapatkan trust, rasa percaya wisatawan bahwa Bali memang sudah siap. Bali is ready to be your safe, healthy, and enjoyable destination. Seperti itu. Itu video yang pertama. Yang kedua yang sudah jadi apa lagi Bu? Kemudian yang kedua, kami juga bekerja sama dengan KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dibantu oleh Kementerian Parekraf untuk mendatangkan berbagai familiarization trip, farm trip, yang mengundang media-media dari luar negeri, misalnya dari Tokyo, seperti itu. Jadi mereka nanti membantu kita untuk sekali lagi mempromosikan Bali. Yang kita perlukan sekarang adalah branding Bali, bahwa Bali itu masih ada, walaupun dihantam COVID 2 tahun ya, tetapi Bali masih ada dan Astungkara masih bagus dan tetap hebat. Tetap hebat, itu, baik. Ya. Terima kasih Bu Dayi atas penjelasannya. Sama-sama Pak Nyoman. Kita akan break sebentar pemirsa Bali TV dan kita di sesi berikutnya akan mencoba untuk mengulik lagi dari pelaku pariwisata terutama sebenarnya quality tourism yang disasar ini apakah memang menjadi hal yang sangat urgent, penting sekali atau kita masih pada mass tourism yang mementingkan kuantitas dan kira-kira apa yang mesti dilakukan ke depan oleh Dinas Pariwisata dalam hal ini untuk betul-betul bisa membangkitkan pariwisata Bali. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, kita kembali di Talkshow Merah Putih dan kita akan kembali ke Pak Subawo mungkin sebagai pelaku pariwisata. Tadi sudah disampaikan bahwa memang ada peningkatan, tapi yang menarik untuk kita kupas adalah apakah ada pola katakanlah permintaan dari wisatawan asing ya, terutama yang dari Eropa misalnya Pak untuk datang ke Bali, apakah mereka minta persyaratan khusus, protokol kesehatannya, hotelnya harus seperti ini atau biasa-biasa saja, sama seperti sebelum COVID Pak? Baik, terima kasih Pak Nyoman. Sejauh yang kami alami,
Sebenarnya karena COVID-19 ini sifatnya global, jadi seluruh dunia concern dengan hal tersebut, dan Indonesia, Bali khususnya memang sudah comply dengan apa yang menjadi concern mereka. Nah, yang kami terima itu tidak banyak lagi yang mereka sampaikan, walaupun mereka tidak meminta, kami juga tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah digariskan oleh pemerintah dalam hal ini. Ya, poinnya di situ adalah saya yakin mungkin ini teman-teman banyak juga yang kreatif, punya pendapat dan lain sebagainya. Dan kreativitas tersebut jangan sampai kemudian kita salah kelola. Salah kelola maksudnya begini. Pemerintah tentu sudah mempunyai berbagai macam masukan, Pak. Yang dari masukan tersebut kemudian mungkin beliau olah, saya bukan orang pemerintah, mungkin Ibu Dayu nanti bisa menyampaikan. Beliau sudah pasti mempertimbangkan dari segala sudut pandang. Nah, kami hanya dari sudut pandang pelaku pariwisata yang ingin mendapatkan turis. Nah, jangan sampai keinginan tersebut kemudian seolah-olah kita berada di luar alur yang ada. Perbedaan pendapat ini yang umumnya menjadi masalah di luar. Loh, kalau kemudian mereka berpikir harus begini harus begitu, sedangkan di pemerintah sudah menerapkan hal tertentu, tentu ini menjadi pertanyaan. Bukannya mereka tertarik, malah mereka justru menarik diri, khawatir. Nah, penting sekali untuk kita semua, terutama teman-teman pelaku pariwisata, untuk kita hormati, kita dukung apa yang sudah dituangkan dalam aturan-aturan tersebut, terutama yang tertuang dalam protokol kesehatan, kita lakukan. Dan juga sekarang jangan terlalu abai juga, ya walaupun situasi sudah mengarah ke endemi begitu, bahwa endemi bahkan total kita ingin keluar, itu yang kita ingin, ya iya, tetapi tetaplah ya, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap diri sendiri dan juga wisatawan yang kita akan tangani. Jadi tidak ada yang memang memberikan kondisi khusus begitu. Tidak ada perbedaan khusus gitu Pak ya? Tidak ada perbedaan itu Pak. Jadi ya pemerintah sudah kayak CHSI apa semua sudah dilakukan itu Pak. Dan itu kami lihat cukup konsisten. Nah, yang justru jadi concern kita adalah ada berapa di antara komponen pariwisata, baik itu destinasi wisata, baik itu hotel yang sudah siap beroperasi. Nah, karena untuk membuka itu kembali Pak, contoh saja umpamanya AC yang tidak pernah dipakai selama 2 tahun, itu udah pasti memiliki penurunan kualitas, paling tidak kalau tidak rusak. Nah, itu mesti harus dibenahin dulu gitu loh ya. Dan semuanya mesti harus dibenarin. Nah, membenarin itu enak ngomongnya, tetapi ini duit datang dari mana? Nah, jadi ini yang barangkali perlu kita perhatikan betul ya. Yang kadang-kala Pak, kita menyinggung masalah online. Jangan sampai kemudian di online katakanlah mohon maaf hotel, salah satu hotel masih kelihatan di online available on sales, tetapi setelah mereka booking kemudian semua terproses. Ini terjadi pada saya ya. Akhirnya setelah tamu tiba di sini tahu-tahu hotelnya tidak beroperasi. Ada yang begitu Pak ya? Ada Pak. Tidak beroperasi. Gitu loh. Mungkin mereka yang tadi naik lewat OTA, terus kemudian mereka juga lupa untuk merubah statusnya hotel ini open atau close gitu ya. Nah, kalau mereka kemudian lupa di situ Pak, artinya itu hotel tetap kelihatan terjual gitu loh. Ya, artinya tetap kelihatan open padahal mereka sebenarnya tutup gitu ya Pak ya. Nah, ini perlu juga kita mesti harus support. Nah, disinilah peran kita untuk membantu pemerintah kemudian. Yuk kita ini kan jangan sampai kemudian kalau informasi itu keluar dari kami, dari Lila, ya masih bisa kita minta maaf. Tetapi kalau itu keluar dari pejabat kan tidak bisa. Ya, pejabat tidak boleh salah. Gitu kan. Jadi kita pastikan supaya informasi tersebut keluar ya apa adanya gitu ya. Ya apalagi pemerintah juga tidak tinggal diam membuat video, dan itu kan suatu effort marketing yang tidak main-main pula. Perlu nih penanggung jawab setempat yang mempertanggungjawabkan daerahnya sebagai tujuan wisata, sehingga kita yuk sibukkan diri tinggal nangkepin saja kalau sudah mulai masuk, jangan sampai lepas. Nah itu yang kami lihat Pak. Ya. Tapi ya menurut Pak Subo, apakah cukup promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam hal ini melalui online, ataukah perlu lagi
cara-cara promosi yang lain untuk bisa mendatangkan wisata. Karena kan target kita pasti wisatawannya biar lebih banyak datang lagi. Ada yang perlu yang lain dilakukan kira-kira menurut Pak Subawo? Terima kasih Pak. Kalau bicara masalah cukup, tentu kita tidak boleh pernah mengatakan cukup ya. Jadi ya apapun yang mungkin dan bisa dilaksanakan kita mesti harus lakukan. Saya kira sekarang pemerintah sudah cukup mantap, artinya untuk daerah tujuan wisata. Kalau kita ngomong kita ada di Asia sekarang. Bagaimana kemudian biar Asia tersebut muncul Indonesia? Ya mungkin selama ini Indonesia, mohon maaf Pak, dari saya ini kebanyakan muncul Bali gitu Pak. Nah Bali kemudian Indonesia baru munculnya belakangan gitu Pak ya. Nah jadi bagaimana kemudian begitu orang ngomongin Asia, yang keluar yang diucapkan pertama adalah Bali. Nah ini adalah suatu upaya, berarti kita mesti harus melakukan suatu effort untuk merebut pasar-pasar yang tamu yang datang ke Asia. Ya. Jadi effort-effort sudah dilakukan saya kira. Ya, jadi nah kita kemudian selalu harus mendukung, apalagi kemudian sekarang pemerintah mencanangkan untuk mengundang dan membuat site inspeksi, kunjungi, ya seeing is believing, ya melihat langsung. Ya, dari situ mereka akan percaya. Ini satu hal yang sangat luar biasa sekali. Kami yakin sekali melalui wadah kami Asita ataupun kami kalau mau diberikan tugas dengan senang hati tentu. Ya, dengan senang hati kita akan lakukan apa saja untuk membuat tamu tersebut balik kembali untuk mengingat Bali sebagai destinasi wisata. Baik, terima kasih Pak Subawo. Saya ke Pak Manadi. Pak Manadi juga saya kira cukup sering ya berinteraksi dengan para wisatawan asing yang ada, terutama yang dari Australia dan segala macam. Nah, apa sebenarnya tanggapan mereka Pak Manadi berkaitan dengan pasca pandemi ini? Mereka sudah bisa masuk ke Bali. Apakah mereka datang ini karena memang percaya Bali ini sudah sehat atau karena memang aturan-aturan pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah selama ini Pak Man? Setahu kami kedatangan wisatawan kembali meskipun tidak bisa kita samakan dengan kondisi sebelum pandemi, sudah mulai merangkak naik secara statistik. Mereka sebenarnya juga mengikuti aturan-aturan yang ada di negaranya. Bagaimanapun juga 2 tahun dihantam pandemi ini kan hampir semua negara di seluruh dunia. Mereka juga tentu saja berpikir ekonomi mereka sendiri. Mereka tidak memiliki keraguan-raguan lagi untuk datang ke Bali, itu yang saya tangkap. Karena ya tadi Bu Dayu sudah menyampaikan, pemerintah sudah all out melakukan upaya-upaya, aturan-aturan yang harus kita lakukan untuk mendatangkan kembali wisatawan, untuk mereka lebih cinta lagi kepada Bali. Dan mengenai quality tourism dan pariwisata berkelanjutan, kita sudah diberikan acuan yang harus kita ikuti. Bapak Gubernur sudah menyampaikan program Nangun Satketilo ke Bali. Ini kan kita harus jadikan rujukan. Apapun yang kita lakukan, pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat, ya rujukannya itu. Oleh karena demikian, kalau kita menginginkan Bali lebih maju lagi, seperti tadi dikatakan oleh Bu Dayu, Bali masih ada. Ya jangan kita sendiri yang menghapuskan Bali gitu ya. Jadi kita harus tetap ajakan Bali dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Jadi sinergitas antara pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat ini harus terus dilakukan. Jangan sampai satu dengan yang lain ini ada mispersepsi, saling menyalahkan, tentu tidak akan baik bagi pengembangan. Bukan hanya pengembangan pariwisata, juga bagi Bali ke depan. Sekarang kepercayaan wisatawan baik asing maupun domestik sudah mulai meningkat. Kita yang menjaga Bali ini harus selalu mengikuti segala peraturan. Karena tanpa demikian kita akan terombang-ambing. Dan destinasi saingan-saingan kita kan bukan main, lebih bagus, lebih aman, lebih nyaman. Tapi kita harus lebih dari itu. Oleh karena itu harapan kami pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat sekali lagi kita harus bersinergi untuk memajukan pariwisata, memajukan Bali untuk kesejahteraan masyarakat Bali. Ya. Balik lagi kepada quality tourism. Kalau kita bicara quality tourism itu berarti bahwa kan tidak mementingkan kuantitasnya ya Pak Manadi ya. Tapi kalau kita bicara seperti itu,
sekarang kondisi Bali yang 2 tahun sepi, kemudian ada banyak akomodasi pariwisata yang menganggur gitu ya. Dan ini berharap tentu ada banyak tamu yang datang. Nah, untuk pasca pandemi di awal-awal ini apakah kita memang harus mengejar quality tourism ataukah mass tourism dulu? Yang penting ada tamu datang. Gimana ini sebenarnya Pak Adi, kalau Pak Adi? Ini kan dilema ya. Kalau kita menginginkan mass tourism, ya tentu saja kita juga tidak boleh menjual Bali dalam tanda kutip begitu murah ya. Kita kan bisnis itu kan dasarnya ada modal. Bagaimana kita mau mau eksis, mau tetap bisa bersaing, tetapi kita sudah mendegradasi kemampuan kita, kualitas kita, sehingga tamu itu akan ikut larut dalam kondisi pariwisata yang sebenarnya bagi ekonomi ini kurang baik. Jadi kita harus bisa memilah-milah quality tourism. Jadi pengertiannya adalah bagaimanapun juga apa yang sudah kita miliki di Bali, baik objek, baik akomodasi dan segala jenis layanan yang lain, tentu tetap harus kita jaga supaya tidak terlalu jauh dari standarisasi pelayanan dan konsep ekonomi. Karena tanpa kita melakukan hal itu, kita akan bunuh diri. Jadi modal akan hilang, kemudian wisatawan juga akan semakin kelihatan murah. Bali tentu saja kita tidak inginkan menjadi seperti itu. Karena kita inginkan pariwisata ini harus mendrive semua. Jadi dengan pariwisata itu semua budaya, ekonomi, masyarakat, segalanya harus didrive dari kemajuan pariwisata ini. Ya. Demikian Pak Winata. Baik, terima kasih Pak Manadi. Saya ke Budaya. Budaya tadi ada beberapa masukan juga dari Pak Subawo ya berkaitan dengan tentu mempromosikan secara digital ya, kalau dibilang cukup sih enggak juga gitu, harus ada upaya-upaya lain. Nah, apakah ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata ini untuk semakin menguatkan selain apakah akan ada kunjungan atau promosi ke luar negeri atau seperti apa Pak Budaya? Ya, baik Pak Nyoman Winata. Jadi untuk pameran atau promosi secara offline tentu itu akan dilakukan. Karena memang kita perlu personal touch ya, datang ke market-market negara yang memang menjadi target kita. Betul. Dan itu Astongkare akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali, bekerja sama biasanya dengan para pelaku usaha seperti misalnya dari travel agent, kemudian teman-teman hotel untuk datang berkunjung, mempromosikan Bali secara nyata gitu, secara offline. Itu akan kami lakukan tahun 2024. 2024 ya? Astongkare, karena saat ini kalau kita bicara COVID-19 tidak saja masyarakat Bali yang terdampak tetapi juga pemerintah terdampak Pak Nyoman Winata. Iya. Pemerintah terdampak karena jadinya anggarannya nggak ada gitu ya Bu ya? Iya. Harus nunggu 2024 gitu ya? Bahasa lainnya seperti iya. itu. Jadi memang keterbatasan anggaran ini Bu ya? Karena ada refocusing anggaran dan lain sebagainya. Jadi mengkonsentrasikan pada digital itu ya? Iya. Bu, kalau tadi ada Pak Subo mengatakan ada hotel yang ternyata buka, tutup gitu ya, tapi di pemasaran digitalnya kebuka. Nah, apakah ada semacam upaya untuk memverifikasi misalnya hotel mana yang buka, mana yang tutup dilakukan oleh Dinas kalau untuk pendataan apakah hotel itu masih buka atau sudah tutup itu memang tidak ada, karena mereka juga tidak melaporkan kepada kami. Kami berharap teman-teman di Asosiasi Pariwisata, misalnya seperti PHRI, kemudian ada BHA atau IHGMA yang mereka mengelola teman-teman yang bekerja di hotel untuk membantu kami melaporkan seandainya memang ada pelaku usaha atau usaha hotel yang memang sudah tidak aktif lagi. Seperti itu Jadi Pak. Jadi masing-masing asosiasi yang harusnya melakukan tindakan itu. Iya betul. Karena agak susah juga kalau Dinas Pariwisata yang melakukan ya. Iya karena kita kan tidak tahu kalau tidak dilaporkan ya. Misalnya hotel AO ternyata sudah tutup gitu. Jadi sebaiknya memang kalau sudah tidak beroperasi melapor kepada Dinas Perizinan yang dulu mengeluarkan izin untuk hotel tersebut beroperasi. Jadi seperti itu. Ya, Bu, kalau kita bicara tentang beberapa hotel yang kemarin buka, kemudian tutup dan lain sebagainya, ada tidak data di Dinas Pariwisata yang sekian persen hotel itu tutup
sekian persen yang sudah mulai beroperasi setelah pasca pandemi ini? Ada nggak data-data? Kalau untuk hotel buka atau tutup itu kami tidak ada. Tidak ada ya? Yang kami miliki itu adalah tingkat hunian hotel seperti apa. Dan itu pun kami dapatkan dari BPS. Jadi Badan Pusat Statistik ya sebagai sumber data resmi kami. Dan saat ini sudah menjadi 22% sampai April tingkat hunian kamar hotel bintang atau classified hotel. Jadi sudah mendingan ya dari 2020 sampai 2021 itu kan sedikit sekali, jadi 0%. Dibandingkan dengan 22% itu sudah sangat positif. 22% ya? Ya, untuk per April. Per April ya? Iya. Mungkin kalau Mei sudah naik lagi. Naik lagi. Oh, April ini sudah Mei, Bu ya. Kalau datanya akan keluar nanti di BPS ya. Iya. Bu, kalau mungkin idealnya kalau dalam pandangan Ibu sebagai bidang pemasaran, saya kira sudah cukup lama ya bergelut di sana. Kira-kira menurut Ibu apa yang mesti dilakukan kita bersama-sama oleh oleh stakeholder yang lain juga pelaku pariwisata supaya kita betul-betul bisa bangkit, Bu. Kira-kira menurut Ibu apa yang mesti dilakukan? Iya. Jadi saat ini program Bapak Gubernur itu adalah menegaskan kembali pelaksanaan dari regulasi prioritas yang mendukung visi Nangun Satkertilo ke Bali menuju Bali era baru. Jadi beberapa regulasi prioritas itu seperti misalnya mengenakan busana adat pada hari-hari tertentu kan ya, Pergub nomor 79 tahun 2018. Kemudian penggunaan aksara dan bahasa Bali. Termasuk di plang nama-nama hotel international chains. Ya, itu harus tetap ada aksara Bali. Kemudian pemanfaatan produk lokal oleh para pelaku usaha. Jadi yang dibeli dan kemudian disediakan kepada customers mereka adalah produk lokal Bali. Nah, itu yang ditegaskan oleh Bapak Gubernur supaya pariwisata Bali itu tetap ada, tetap menjadi unik. Karena yang membedakan Bali dengan destinasi di negara lain itu adalah budayanya. Kalau kita bicara kita punya pantai yang indah, Thailand di Phuket juga ada. Atau di Hawaii juga ada. Tetapi budaya Bali itu tidak ada dimanapun. Itulah yang harus kita jaga bersama karena itu menjadi modal yang berbeda yang bisa kita tawarkan kepada wisatawan mancanegara dan domestik. Jadi menguatkan budaya ya? Iya, menguatkan budaya melalui regulasi-regulasi prioritas. Yang sudah dibuat oleh Pak Gubernur. Baik, terima kasih Bu Dayu. Kita akan break sebentar, nanti ada satu sesi lagi yang saya kira mungkin akan lebih fokus pada closing statement dari masing-masing narasumber ya. Mempertegas kembali dan kira-kira apa yang mungkin ada tertinggal. Tentu harapan kita bahwa pasca pandemi ini pariwisata akan bangkit, Bali bangkit, ekonomi Bali bangkit. Nah seperti itu, jadi jangan kemana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, kita kembali di Talkshow Merah Putih dan topik kita tentang pariwisata pasca pandemi menuju Bali era baru. Nah tentu ini berharap bahwa Bali seperti yang disampaikan narasumber bahwa kita tidak bisa meninggalkan pariwisata. Itulah salah satu lokomotif perekonomian kita, tanpa itu agak sulit juga. Kalau kita kembali ke pertanian butuh waktu yang cukup panjang. Walaupun menggantungkan diri pada pariwisata juga butuh waktu gitu ya. Saya ke Pak Subowo lagi, Pak Subowo. Kalau kita lihat bagaimana kondisi yang tadi sudah Pak Subowo sampaikan, ada kabar gembira dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau melihat peak season atau low season gitu ya, memprediksikan kita pariwisata Bali ini sebenarnya peak seasonnya kapan sih? Apakah ini memang sedang low season apa peak season sekarang ini, kapan ya? Nah kan tentu ada biasanya kalau kita bicara sebelum pasca pandeminya. Gimana kira-kira menurut Pak Subowo ini? Terima kasih Pak. Tentu kalau menjawab pertanyaan Bapak tadi, low season, high season saat ini ya belum saatnya kita bicara masalah itu. Karena kan kita baru mencapai tadi yang disampaikan sama Ibu Dayu itu baru 22% ya. 22%. Ya. 22%. Jadi kalau high season, low season tersebut biasanya terkait dengan holiday season dari asal tamu-tamu itu sendiri ya. Apakah itu liburan sekolah, Christmas, New Year, hari keagamaan dan seterusnya. Dan itu biasanya dikaitkan dengan low atau high season gitu Pak. Jadi yang mungkin bisa saya
sampaikan barangkali adalah menyimak tadi apa yang disampaikan sama Ibu Kepala Bidang Pemasaran, Ibu Dayu. Itu Bali is ready tersebut perlu kita dukung juga. Nah ini saya mau ngajak teman-teman di asosiasi secara menyeluruh, yuk kita lapor ya. Asita melapor siapa yang masih bisa beroperasi, siapa yang tidak, apa dan lain sebagainya. Itu satu. PHRI juga ya yang mewadahi seluruh hotel dan restoran juga melaporkan ya kepada yang terkait ya, barangkali dinas terkait. Begitu juga HPI ya, jadi ya HPI ya, dan juga barangkali yang tidak kalah juga di bidang transportasi ya. Transportasi, saya kira 4 pilar ini yang menjadi poin utama yang mesti kita harus sampaikan kepada pimpinan kita ya dalam hal ini di Dinas Pariwisata. Jangan sampai kemudian ya kalau berharap dari beliau yang langsung begitu mengetok dari pintu ke pintu kayaknya sih rada berat ya. Siapapun tidak bakal mampu duduk di situ. Maaf Ibu Dayu tidak bermaksud Berat, untuk berat ini itu Pak ya. Kalau berat sekali. Jadi mesti harus disampaikan satu. Terus yang barangkali ini mungkin mengarah ke sedikit harapan ya, Pak Nyoman. Kami sebagai pelaku pariwisata lokal ya, senior saya juga Pak Nyoman juga pasti sudah memahami bahwa kalau kami tidak mau dikatakan kami orang Bali pengusaha lokal gitu ya, ya paling tidak kami yang sudah dilegalisir oleh pemerintah ya dan diberikan izin untuk bisa beroperasi dalam hal ini kalau yang sendiri adalah di bidang Biro Perjalanan Wisata ya, kami mohon juga agar diperhatikan terkait dengan kalau masing-masing aktivitas tadi dari organisasi tadi sudah melaporkan siapa yang sudah buka dan yang belum. Nah di sini kami perlu tambahkan lagi satu supaya mau mengajak kita bekerja sama gitu loh. Jadi baik itu dalam bentuk kerjasama pemberian rate, kontrak rate gitu umpamanya, kami sinyalir tuh ada tidak bukan 1 atau 2, lumayan banyak, bahkan yang tidak mau memberikan kontrak rate kepada kita, ya tidak mau gitu loh ya. Nah jadi terus terang saya sendiri sih saya tidak merasa terlecehkan, tapi saya marah, saya kecewa, saya merasa pimpinan saya yang dilecehkan gitu loh. Jadi kami mohon supaya di bidang-bidang terkait khususnya yang mempunyai kewenangan memberikan perizinan supaya juga bisa merekomendasi kalau tidak mewajibkan agar mau bekerja sama sepanjang mereka itu dilegalisir oleh pemerintah. Jadi ini satu yang paling penting banget, jangan sampai di situ ada ego sektoral daripada masing-masing mengingat dirinya hebat terus kemudian tidak mau bekerja sama dengan lokal. Baik itu di penerbangan, baik itu di destinasi wisata, amusement park, hotel, tidak sedikit yang tidak mau bekerja sama, Pak. Oke. Nah itu satu. Terus yang kedua, ini Pak, mereka yang mempunyai international change gitu ya. Kalau kita membawa tamu sekarang dari sini dengan mudahnya hotel yang bersangkutan mengatakan, oh dia sudah menghubungi headquarter saya, sehingga di sini kita tidak mempunyai peran, Pak. Begini, sebagai Biro Perjalanan Wisata, sumber pendapatan kami perlu kami sampaikan lagi adalah satu menjual hotel yang ada di Bali tentu ya. Yang kedua menjual transport Pak, ya, menjual tour, atraksi seperti umpamanya kayak golf, ya dan lain sebagainya, gitu ya Pak ya. Kemudian kami juga agen perjalanan wisata, kita juga menjual tiket penerbangan. Nah kalau tamu dari luar tersebut tiket dia beli online, hotel dia beli online. Kemudian setibanya di airport, hotel juga menjemputnya dengan alasan value added service. Setelah dia tiba di hotel, kemudian dia mau jalan-jalan, transport dijualin, tour dijualin. Lalu kami makan apa? Nah itu ya. Kami makan apa? Ya enggak makan apa Pak, gitu loh. Ya enggak makan apa-apa. Nah di sini ini sebetulnya enggak makan apa-apa tuh jangan dulu dianggap enteng. Ya kalau perut lapar itu kan hal-hal yang enggak enak.
hal-hal yang tidak benar selalu terlintas dalam pikiran, Baik. pikiran pendek dan seterusnya. Terima kasih Pak Subo. Pak Manadi, mungkin kita men-stressing juga kepada dari Pak Manadi yang saya kira secara kajian-kajian juga cukup banyak. Kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya Dinas Pariwisata mungkin ya, ke depan ini, tidak hanya pemerintah juga, sampai bersama-sama ini apa yang mesti dilakukan bersama-sama agar pariwisata ini segera bangkit ya, tentu dengan pasca pandemi ini harapan kita pandeminya betul-betul hilang atau minimal jadi endemi, apa yang mesti kita lakukan? Silakan Pak Man. Ya, ini kan salah satu dari dampak bagaimanapun juga setiap aturan, setiap ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah sebagai regulator, ya tentu juga ini harus diantisipasi dengan perlakuan-perlakuan kita di dalam bisnis untuk mentaati. Oleh karena itu, bagaimanapun juga setiap langkah ini tentu saja ada dampak-dampaknya. Oleh karena itu ke depan, ini kan selalu kita bicara sekarang nangun satketi lo ke Bali menuju era baru. Ini harus jadi mindset kita. Jadi mindset, jangan lagi kita melakukan berulang-ulang, kembali melakukan kesalahan yang sama, kembali melakukan upaya-upaya yang tidak memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan Bali ke depan, khususnya bidang pariwisata. Saya kira sinergitas antara pemerintah, kembali saya katakan, tegaskan bahwa pemerintah yang sudah menata, yang sudah melakukan kajian-kajian, aturan-aturan, kemudian pelaku bisnis harus mentaatinya. Di samping itu masyarakat sendiri tidak boleh diam begitu saja. Ke depan masyarakat harus mendapatkan porsi yang lebih besar. Bagaimana caranya? Kita sekarang kan ada sudah dibangun di beberapa tempat desa wisata, kemudian ada pariwisata kerakyatan. Jadi masyarakat tidak perlu lagi untuk merengek-rengek terus karena pemerintah sudah menyiapkan. Jadi kita harus proaktif. Bagaimanapun juga desa yang ada di Bali, seperti tadi dikatakan oleh Bu Dayu, itu kan semua dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kehidupan budaya. Jadi budaya itulah yang kita tekuni, karena dengan budaya yang semakin ajak, budaya yang semakin mengikat kita dalam pergaulan sehari-hari akan bisa membentengi diri dari dampak-dampak yang tidak perlu terjadi dalam pengembangan pariwisata. Jangan juga kita selalu menyalahkan bahwa budaya asing sudah begini budaya, tetapi kita sendiri harus bisa mengantisipasi, memproteksi diri kita, wilayah kita, desa adat kita melalui aturan-aturan lokal yang tentu saja juga bersinergi dengan upaya-upaya pemerintah mengedepankan objek pariwisata ataupun bisnis pariwisata sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. Ya. Tadi mungkin ada dari Pak Subo mengatakan tentang sekarang kan marak itu pesan-pesanan online dan segala macam. Gimana itu untuk Pak Manadi? Apakah memang itu bisa dibatasi, dikurangi, seperti apa Pak? Karena kan kemajuan teknologi juga. Apa pemerintah bisa melakukan itu misalnya? Saya memaknai apa yang dikatakan oleh Pak Subawo. Kita juga harus beradaptasi dengan teknologi sekarang ini ya. Menurut saya sulit pemerintah untuk mengatur hal itu karena apapun yang terjadi, digitalisasi di segala aspek kehidupan, digitalisasi di hampir di semua bidang sekarang ini, memang memberikan dampak, salah satunya adalah mengurangi peran-peran beberapa pelaku bisnis misalnya ya, seperti sekarang membeli tiket, melakukan perjalanan, memesan akomodasi, tentu saja mereka dengan sangat mudah melakukan dengan sistem online. Jadi bagaimana tentu saja pemerintah tidak akan bisa membatasi hal itu. Kembali sekarang kepada para pengusaha untuk bersaing bisa mengedepankan, bisa mengadopsi teknologi yang demikian canggih sehingga kita tidak akan tergerus oleh kemajuan teknologi yang ada. Saya kira demikian Pak Win. Baik, saya langsung ke Bu Dayu. Bu Dayu tadi ada tanggapan mungkin dari Pak Subawo tadi ya, sudah mengatakan mengajak duduk bareng, kemudian juga terkait tadi yang online apakah bisa dicegah? Silakan Bu Dayu. Kalau untuk penggunaan teknologi secara online ya, itu memang pemerintah atau siapapun tidak bisa mencegah.
karena begitu mudah sekali ya, apalagi sekarang kecenderungan FIT, Free Individual Travelers itu semakin meningkat. Jadi maksudnya yang datang sendiri, solo travelers atau berpasangan, itu kan gampang sekali, tinggal klik ya. Misalnya untuk booking tiket, kemudian booking hotel, termasuk beli tiket daya tarik wisata atau objek wisata, itu kan gampang sekali. Bahkan mereka berani untuk memberikan diskon. Itu memang bagian dari kemajuan teknologi, dan kita tidak bisa melarang hal seperti itu. Justru kita harus, when you cannot fight it, you have to join it. Saya pikir seperti itu. Jadi para travel agent atau pelaku usaha di Bali lah yang harus lebih kreatif lagi untuk bersaing dengan usaha-usaha online seperti itu. Ya. Oke, Pak Suwo kayaknya mau, ya saya akan kasih Pak Suwo lagi. Satu lagi Pak ya. Begini, apa namanya, jangan disalahartikan, teknologi itu penting. Ya. Kami pun juga sekarang bahkan di kami melaksanakan apa yang kita namakan dengan hybrid travel management. Oke, iya. Jadi ada online, ada offline. Namun sekarang dampak-dampaknya yang kita perlu pahami. Yang dia maksudkan tadi adalah kembali kepada permintaan yang di awal. Pengusaha Bali harus dihormati oleh mereka juga yang ada di Bali. Jangan sampai kemudian umpamanya ada satu attraction, dia tidak mau berikan kontrak. Gitu loh. Dan sekarang ada model marketing zaman dulu tuh ada istilahnya pemasaran bumi hangus. Kita jual dengan harga murah dengan membuat yang lain mati. Setelah mati ini naik lagi. Itu ada dulu. Sekarang juga demikian. Kami pun tahu teori itu. Tapi kalau ini kemudian dibebaskan jalan. Contoh apa ya? Contoh nih. Kredit card kami kalau ada tamu yang bayar pakai kredit kita charge tambah. Tapi di banyak tempat, si namanya tamu itu nggak ada charge tambahan. Yang membedakan itu mana? Gitu loh ya. Nah jadi tolong dong kalau memang kalau bisa kami diperlakukan sama, itu yang kami harapkan gitu loh. Kontrak kami diberikan, ada etika dalam berbisnis. Jadi kalau ada memberi, there is nothing free. Ya, no lunch, no free lunches. Jadi kalau kita tidak tahu, jangan salahkan yang lain. Baik. Begitu. Karena waktu ini Pak ya, saya mungkin dari Pak Man dulu, closing statement apa Mas? Singkat-singkat saja, kemudian Pak Subawo lagi singkat sekali, Pak dari terakhir, silakan. Ya, jadi kita harus, Bali ini, masyarakat Bali harus bisa menjadi tuan rumah yang baik di rumah sendiri ya, itu intinya. Jangan sampai nanti seperti Pak Subawo katakan, kita sudah pengusaha Bali, produk lokal sudah berusaha dilakukan, tetapi diam-diam, kemudian ada sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian. Baik. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga Bali, menjadi tuan rumah yang baik di rumah sendiri. Kemudian yang terakhir bagi saya juga ini buat pemerintah ini Budayu ya. Jadi bagaimanapun bagusnya aturan, peraturan perundang-undangan, tetapi ketika diimplementasikan di lapangan, ini juga perlu pengawasan. Jadi tanpa demikian seperti misalnya money changer liar dan segala macam, meskipun itu mungkin wilayahnya adalah kabupaten atau kota, tapi pemerintah secara umum harus tetap memonitor apakah aturan-aturan yang dibuat, aturan yang sudah diterapkan itu betul-betul dilaksanakan secara baik. Tanpa ada pengawasan, saya kira nanti juga akan mubazir. Terima kasih. Terima kasih. Pak Subawo, singkat saya Pak, apa yang mau closing statement ya Pak? Terima kasih Pak. Sebagai penutup, pertama yuk kita dukung dulu program pemerintah. Satu, terus yang kedua, yuk kita belajar sekarang menyampaikan message atau pesan yang kita ingin sampaikan kepada pemerintah, ya supaya beliau juga bisa menata kembali di mana yang diperlukan. Begitu. Jadi mungkin kalau selama ini terjadi satu persaingan yang super saya kira ya, yang merasa mendapat kontrak, mereka merasa dirinya hebat, yang tidak kemudian terdiamkan seperti itu. Nah disinilah seperti Pak Nyoman tadi menyampaikan perlu adanya juga pengawasan dari pemerintah. Saya kira itu sih ya kita dukung untuk itu. Budayu, singkat saya Budayu, closing statementnya. Mari kita semua bersama-sama, pemerintah, kemudian akademisi, media, masyarakat, termasuk pelaku usaha, untuk menjaga pariwisata Bali ini agar menjadi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam artian
pariwisata yang bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, tetapi tidak mendegradasi modal utamanya, yaitu budaya, alam, dan kerama Bali. Baik. Dan mengenai usaha untuk pengawasan, tentu kami mohon bantuan juga kepada bapak-bapak pelaku usaha apabila melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan budaya kita atau aturan yang berlaku, silahkan difoto atau di video peristiwa itu, kemudian dilaporkan boleh ke Dinas Pariwisata Provinsi Bali atau ke teman-teman di Dinas Pariwisata Kabupaten Kota. Nanti kami bersama dengan teman-teman Satpol PP pasti akan menindaklanjuti hal-hal seperti itu. Karena kita semua ingin menjaga pariwisata Bali menjadi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Baik, terima kasih Ya, Bu Dayu, terima kasih Pak sama-sama. Subo, Pak Manadi atas waktunya, dan demikian tadi pemirsa Bali TV, Dialog Merah Putih, Bali Era Baru, Nangun Sakati Loko Bali. Tentu yang garis bawahi menjadi tuan rumah di negeri sendiri, di daerah sendiri pariwisata kita, kemudian pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, dan semua harus bergandengan tangan untuk di masa depan pariwisata kita lebih baik. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dialog ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa.